Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adifatus Soliha E 2019-2183. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro Islam. Dalam pembuatan video ini semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wadud yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengantar ekonomi makro Islam. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup ekonomi makro Islam. Sebelum kita memasuki ke bab-bab lainnya, kita harus mengetahui definisi atau pengertian ekonomi Islam itu sendiri. Definisi ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diambil dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan pengertian dari ekonomi makro Islam yaitu ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Makro yaitu secara menyeluruh, artinya secara keseluruhan, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Falah, apa itu falah? Falah sendiri itu berarti mencapai kesejahteraan dohir maupun batin, atau kata lainnya mencapai kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat. Yang selanjutnya kita memasuki tentang sumber hukum ekonomi Islam. Ada 4 sumber hukum dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang terakhir ada Qiyas. Dalam penyelesaian problematika ekonomi, kita merujuk, yang pertama kita harus merujuk pada Al-Quran. Jika ada dalam Al-Quran, kita mengambil sumbernya dari Al-Quran. Jika tidak ada, kita merujuk ke As-Sunnah. Tapi jika di As-Sunnah tidak ada, kita merujuk ke Ijma. Dan jika di Ijma masih tidak ada, baru kita merujuk ke Qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang belum ada hukumnya disamakan dengan suatu yang sudah ada hukumnya atau hukumnya sudah ditetapkan. Yang selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Ada beberapa hal yang meliputi dasar-dasar ekonomi Islam, yakni diantaranya ada tauhid. Tauhid itu artinya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada as-sidik dan amanah, yang dimana as-sidik berarti kejujuran dan amanah itu artinya bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat ada al-adalah. Al-adalah ini berarti keadilan. Yang kelima ada at-tawazun, yang berarti keseimbangan. Dan yang terakhir ada at-ta'awun, yang artinya tolong menolong. Yang selanjutnya kita memasuki karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Segala harta yang ada di dunia ini itu hanya kepunyaan Allah semata, dan manusia sebagai khalifah atau perantara untuk sebagai
sebagai perantara dalam menjalankan kelangsungan hidup di dunia. Yang selanjutnya ada larangan maisir, goror, dan riba. Yang selanjutnya ada keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Jadi dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat itu harus adil dan seimbang di antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Selanjutnya ada bimbingan konsumsi. Bimbingan konsumsi, jadi kita dituntut untuk mengetahui kehalalannya dalam mengkonsumsi suatu, baik itu suatu barang ataupun hal lainnya. Yang selanjutnya ada petunjuk investasi. Kita dikasih petunjuk bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Dan yang terakhir ada zakat. Selanjutnya kita memasuki prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari kata maghrib. Maghrib di sini singkatan dari kata maisir yang berarti judi, goror yang berarti tipu menipu, dan riba. Selanjutnya kita memasuki materi tentang perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional. Dalam pembahasan ini saya hanya mengambil salah satu contohnya saja. Memasuki yang pertama, pengelompokan yang pertama yaitu tentang kegiatan kelompok rumah tangga atau household. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa salah satu contohnya seperti dalam hal mengkonsumsi atau hal membelanjakan suatu barang. Itu dalam ekonomi konvensional tidak dituntut dalam kehalalannya, tapi dalam ekonomi Islam belanja atau mengkonsumsi suatu barang terikat dengan kehalalan jenisnya. Yang kedua, pengelompokan dalam kegiatan kelompok perusahaan. Kelompok produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa salah satu contohnya yaitu dalam ekonomi konvensional memproduksi dan menjual barang atau jasa, yaitu sebagai supplier di pasar barang. Sedangkan dalam ekonomi Islam memproduksi dalam menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Dalam ekonomi konvensional, dalam memproduksi atau menjual barang atau jasa itu tidak terikat dengan kehalalannya, jadi bebas. Sedangkan dalam ekonomi Islam harus terikat dengan jenis kehalalannya. Jika barang itu haram, maka tidak boleh dalam memproduksi bahkan menyebar luaskannya atau dalam artian menjual barang tersebut. Yang selanjutnya dalam pengelompokan kegiatan kelompok pemerintah. Pemerintah termasuk di dalamnya bank sentral melakukan kegiatan berupa salah satu contohnya yaitu dalam ekonomi konvensional meminjam uang dari luar negeri. Sedangkan dalam ekonomi Islam
pinjaman adalah pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan bebas riba. Jadi, dalam ekonomi konvensional meminjam uang dari luar negeri itu bisa nanti adanya bunga atau tidak. Dalam ekonomi konvensional itu bebas, sedangkan dalam ekonomi Islam itu harus sesuai dengan syariah atau aturan Islam dan terbebas dari riba ataupun bunga. Yang selanjutnya yaitu dalam pengelompokan kegiatan kelompok negara-negara lain. Salah satu contohnya yaitu dalam ekonomi konvensional menyediakan kebutuhan barang impor sebagai supplier di pasar barang. Sedangkan dalam ekonomi Islam barang impor terikat dengan status kehalalannya. Seperti dalam ekonomi konvensional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, misalnya harus impor barang, tapi bebas, tidak terikat dengan kehalalan atau jenis dari barang tersebut. Jadi tidak dalam artian itu tidak terikat dengan haram atau halalnya barang tersebut. Sedangkan dalam ekonomi Islam barang impor terikat dengan status kehalalannya, karena misalkan impor dari luar negeri, belum tentu dari luar negeri dari barang yang kita impor tersebut itu kehalalannya itu terjamin, karena belum tentu. Kalau dalam ekonomi Islam harus terjamin status kehalalannya. Yang selanjutnya yaitu dalam pengelompokan kegiatan kelompok lembaga keuangan. Seperti kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya kecuali Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kegiatan mereka berupa, salah satu contohnya yaitu dalam ekonomi konvensional itu menyediakan kredit dan uang giral sebagai supplier dalam pasar uang. Sedangkan dalam ekonomi Islam, kredit di sini berarti pembiayaan secara syariah dan bebas bunga atau interest. Kredit di sini dalam ekonomi Islam itu sebagai modal dan bebas dari bunga atau interest, atau bisa menggunakan suatu akad, baik itu akad mudharabah ataupun musyarakah atau sistem bagi hasil. Tidak seperti ekonomi konvensional menyediakan kredit tapi di situ ada bunga atau interest. Itulah salah satu contoh dari perbedaan antara makro konvensional dan makro Islam. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton ataupun menyimak video presentasi saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.